Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu dalam tajuk talk show Harganas atau Hari Keluarga Nasional tahun 2024 yang bertemakan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas. Bersama saya Posisi Regar dan kita masih bersama dengan kedua narasumber kita yang luar biasa. Ada Bapak Gubernur Bengkulu, Bapak Dr. Haji Rohidin Mersya dan juga Bapak Dr. Sudibyo Alimuso MA. Nah, saya ingin ke Pak Gub nih Pak. Tadi kan kita sudah jemput bola, kita kick off duluan. Di saat yang lainnya masih siap-siap ya Pak. Saat yang lainnya masih siap-siap, kita udah kick off duluan nih artinya. Nah ini kan urusan edukasi juga nih Pak, kepada masyarakat terkait dengan stunting ini. Ini problemnya di lapangan seperti apa Pak? Karena urusan edukasi ini urusan yang paling sulit biasanya nih Pak. Ya, pertama memang penanganan stunting itu tidak bisa parsial. Kemudian juga tidak bisa sporadis. Karena persoalan kan kronis Pak. Stunting itu persoalan kronis dan tentu penyebabnya juga multifaktor. Maka dengan begitu yang penting kunci apa? Komitmen. Jadi komitmen pertama saya katakan berbagai kesempatan selalu bagaimana kita membangun komitmen dengan semua pemangku kepentingan. Artinya ketika menangani stunting misalnya dari sisi hulunya. Nah, bagaimana melibatkan misalnya bukan melibatkan peran dari kantor wilayah Kementerian Agama dengan Kemenak sampai ke penyuluh agama. Untuk memastikan bahwa ketika pasangan calon pengantin akan menikah, mereka betul-betul memiliki kesiapan, ya baik fisik maupun mental. Karena justru kadang-kadang berawal dari sini. Nah, kesiapan fisik dan mental itu ternyata bukan karena faktor ekonomi saja. Faktor pemahaman pasangan calon pengantin juga penting. Ya, bahwa kadang-kadang mereka lebih fokus mempersiapkan semua energi dan biaya untuk pesta pernikahan. Ya, betul. Itu yang pertama kali dipikirkan itu Pak. Sampai mereka berani berhutang. Sampai waktu anak lahir pun belum lunas. Begitu. Yang penting meriah ya Pak ya. Padahal mereka tidak mempersiapkan bagaimana kesiapan kesehatan mereka, kesiapan kebutuhan logistik mereka membangun keluarga baru. Nah, menurut saya edukasi seperti ini yang paling pas untuk menyampaikan itu adalah KUA. Atau untuk memberikan penjelasan kepada pasangan calon pengantin bahwa mereka harus mempersiapkan. Bahkan yang kedua, kemarin saya koordinasikan juga dengan tenaga-tenaga medik di lapangan, pemeriksa kesehatan itu penting. Sampai pemeriksaan lingkar lengan, bagaimana kadar HB, anemia apa tidak, betul-betul siap tidak untuk melahirkan. Kira-kira kan begitu. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya bukan hanya sekedar ditangani oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kota dengan Satgas Stunting, tapi justru sekali lagi pemangku kepentingan di luar yang langsung menangani itu menjadi sangat penting. Nah, termasuk bagaimana melibatkan perguruan tinggi. Kita sudah bikin MOU Pak Dibyo dengan seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Bengkulu, itu yang ada fakultas kesehatannya. Apa itu perawat, apa itu bidan, kesehatan masyarakat dan sebagainya. Agar mereka ketika melakukan mahasiswa KKN, praktek lapangan, nah ini mereka harus melakukan upaya edukasi yang berbasis puskesmas, saya katakan. Nah, kenapa? Jangan sampai puskesmas ini dibawa ke kewenangan Bupati Wali Kota. Mereka memposisikan puskesmas itu sekarang seolah-olah klinik Pratama. Beda padahal ya Pak. Nah, klinik Pratama itu maksudnya gini, mereka melakukan pelayanan kesehatan, tindakan pengobatan. Orang datang sakit diobatin, daftar, kasih obat, pulang. Nah, menurut saya pada puskesmas itu ada fungsi promotif, fungsi edukatif di wilayah kerja mereka. Nah, termasuk saya misalnya bagaimana supaya ibu-ibu siap untuk menjadi ibu calon pengantin, bagi lingkungannya sehat, kemudian kebutuhan asupan gizinya terpenuhi, bagaimana jambannya sehat, itu yang mereka lakukan oleh puskesmas menurut saya. Bukan menurut saya, memang regulasi itu begitu ke Badan Pusat Kesehatan Masyarakat itu. Nah, baru kalau memang masyarakat sudah kondisi ada yang sakit, baru datang berobat ke puskesmas. Nah, kalau sekarang mereka tuh hampir 90% fungsi puskesmas itu fungsi tempat berobat. Bahkan dibuka jam 7.30 pendaftaran sampai jam 11. Kalau udah jam 11 nggak boleh lagi daftar. Ada sebenarnya tenaga puskesmas, maka dilengkapi dengan bagian-bagian, ada ahli lingkungannya, ada ahli gizinya, ada ahli farmasinya, ada ahli sanitasinya. Seperti itu. Nah, mereka itu harus melakukan pembinaan di desa-desa. Nah, semestinya kalau itu dilakukan, maka data stunting itu akan sangat real. Dan mereka akan melakukan upaya preventif.
Betul. Nah, maksud saya, bagaimana menyamakan persepsi sebagaimana arahan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden melalui BKKBN itu memerankan semua pemangku kepentingan itu, ya, tidak hanya kita menangani sekali lagi kasus per kasus. Kalau kasus per kasus, kasus stunting itu, ini kalau saya nggak salah ya, untuk sembuh kan kecil sekali, Pak. Ya. Bahkan kalau saya data udah kena WHO ya, itu kalau udah cuma kena. 3% kan, kemungkinan berhasil diatasi kalau sudah sampai itu stunting. Iya. Artinya kalau kita berupaya nyari bayi stunting, kita timbang, kita ukur, tuh kita tangani, kemungkinan sembuh cuma 3% sampai 6%. Makanya harus Maka dicegah dari dosennya hulu harus ya, Pak. lebih baik di hulunya. Iya. Artinya, nah maka sekali sejalan dengan Harganas ini semua itu sekali lagi berbasis ke keluarga. Oke. Bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan anak-anaknya betul-betul siap untuk menikah. Oke. Tidak terjadi pernikahan dini, tidak jadi broken home, tidak terjadi penceraian. Karena saya lihat juga bukan soal ekonomi, seringkali anak-anak stunting itu muncul Pak Dibio karena orang tuanya pisah. Sehingga tumbuh kembang anaknya menjadi terganggu. Asupan gizinya menjadi bukan mereka tidak punya uang. Oke. Anak-anak sekarang kadang-kadang Pak, nafsu makan itu beda dengan zaman dulu saya perhatikan. Hampir mayoritas anak itu susah makan sekarang, Pak. Susah disuruh makan ya, Pak? Susah disuruh makan anak-anak sekarang. Lari-larian dulu, Pak. Apa itu? Kadang butuh berjam-jam. Kalau tidak ada orang tua yang ulet, bapak ibunya, anak-anak bisa kekurangan gizi. Nggak mau makan dibiarin ya, Pak ya? Coba bayang kalau memang orang tuanya bisa titip tempat nenek, ya makan seadanya. Padahal bukan mereka tidak punya uang. Maka saya banyak menemui juga kasus stunting, belum tentu dia miskin. Ada juga beberapa orang keluarga berkecukupan, ternyata anaknya kurang gizi, Pak. Artinya juga kepedulian daripada keluarga ini untuk melihat satu sama lain itu sangat penting ya, Pak, untuk makanya sekali itu sebagai langkah edukasi pencegahan. pemahaman terhadap tumbuh kembang anak itu juga menjadi sangat penting. Oke, semakin menarik pembahasan kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan membahas nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.